Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tutahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi ila yaumil liqah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersama-sama kembali di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah insyaallah kebersamaan kita ini ada dalam kemuliaan karena kita sekarang sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini salah satu yang termasuk kepada firman Allah, minha arba'atu hurum. Jadi ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu asal kata dari haram. Masjid yang mulia disebutnya Masjidil Haram kalau masjidnya satu. Tapi kalau masjidnya banyak disebut Masajidul Hurum. Bulan yang mulia disebutnya Syahrul Haram kalau bulannya satu. Kalau bulannya banyak disebutnya Ashhurul Hurum. Nah, bulan Dzulqa'dah ini termasuk kepada Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita harus meningkatkan amal perbuatan kita, tentunya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kemarin kita meningkatkan amal ibadah kita dan berhenti di sana. Justru di bulan-bulan yang lainnya, di antaranya bulan-bulan yang mulia, kita juga harus menunjukkan bahwa benar-benar kita berhasil, benar-benar kita mengamalkan pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan di 11 bulan kemudian. Maka mudah-mudahan kita bisa menghidupkan bulan yang mulia ini dengan berbagai amal kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membahas hadis-hadis yang terkait dengan al-iqtisad fit tha'ah. Al-iqtisad itu pertengahan dalam ketaatan. Kenapa kita harus pertengahan dalam ketaatan? Maksudnya pertengahan itu adalah tidak keterlaluan. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya tawassut, pertengahan
fi adail ibadah, dalam melaksanakan ibadah ini merupakan tarwihan ala nafsi, merupakan tarwih. Tarwih itu satu akar kata dengan tarawih. Tarawih itu kita mengenal kemarin di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat yang santai, sholat yang di dalamnya ada istirahat. Maka tarawih juga untuk mengistirahatkan jiwa kita sehingga tidak terlalu lelah, dan yang terpenting wadab an lisamah, jadi menolak, menghindari kebosanan. Jadi dalam ibadah itu jangan keterlaluan. Jadi memang dalam Islam yang keterlaluan itu tidak baik, dilarang. Maksud keterlaluan itu misalnya sholat tahajud, malam ini sholat tahajud, sholat tahajudnya 100 rakaat, setelah itu tidak sholat tahajud lagi, sehingga akhirnya wah capek ternyata, bosan ternyata sholat tahajud itu. Maka ya pertengahan saja, ukur kemampuan diri kita, ukur apa yang bisa kita lakukan. Maka kata Rasul, if'alu mastata'tum, kerjakanlah apapun itu mastata'tum, sesuai dengan kapasitas kemampuan diri kita, jangan keterlaluan. Sehingga kita ya pertengahan, sedang-sedang saja begitu. Pertengahan itu ya ibadah sedang-sedang saja, jangan keterlaluan. Jadi berarti sedang-sedang saja itu tidak jarang, tidak kalau dalam bilangan itu tidak sedikit, tidak terlalu banyak, pertengahan, sedang-sedang saja ya. Kenapa? Fa innal insan idza tanaqqa'a in qata'at bihi nafsahu fi asna'i thariq qabla ayablugha ma'mana. Karena kalau manusia itu sudah amalnya dibuat-buat sehingga akhirnya putus, dirinya tidak beramal lagi, sehingga di tengah perjalanan dia tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, ini lebih bahaya lagi. Akhirnya timbullah kemalasan dan tidak sampai kepada yang dimaksud, tidak sampai kepada yang diinginkan. Padahal sebaik-baiknya perkara itu adalah yang menyampaikan kepada maksudnya. Wa yuhawwinu 'alaika bulugha maqsidika, dan akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan. Jadi kan kita harus sampai kepada tujuan kita beramal itu apa. Kalau bahasa sekarang mah goalnya kita beramal itu apa? Goal kita beramal itu kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, kita ingin menjadi orang yang dekat selalu dengan Allah, kita ingin menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya karena kita keterlaluan dalam ibadah, akhirnya bosan, akhirnya ibadahnya itu tidak lanjut, ibadahnya berhenti, jadi tidak istiqomah. Nah, ini yang lebih bahaya. Maka kita ya yang sedang-sedang saja dalam melakukan amal perbuatan itu, dalam melakukan ketaatan itu. Jadi sedang-sedang saja itu ya sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga inilah yang harus menjadi perhatian kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hal ini di dalam Quran surah Thaha ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Di dalam ayatnya Allah menyatakan ma anzalna 'alaika,
tidaklah kami menurunkan alaika kepadamu Al-Qur'an litashqa, untuk membuatmu sulit, untuk membuatmu celaka. Jadi Al-Qur'an diturunkan ke tengah-tengah kita untuk menjadikan kita mudah, untuk memberikan kemudahan. Al-Qur'an diturunkan ke tengah-tengah kita agar kita tidak celaka, agar kita selamat. Sehingga ajaran Islam itu ajaran yang memang bisa dilaksanakan. Maka dalam ayat lain kita mengetahui innallaha la yukallifu nafsan illa wus'ah. Allah tidak akan memberikan beban perintah kepada satu jiwa pun illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti kita mampu menjalankannya. Maka lakukanlah dalam ketaatan itu sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menginginkan kepada kita kemudahan, bukan kesulitan. Jadi aturan Allah, syariat Allah, Al-Quran diturunkan kepada kita itu untuk memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Ibadah diperintahkan kepada kita ini, para jamaah rahimakumullah, untuk memberikan kemudahan kepada kita. Maka sebenarnya dalam hidup ini, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, kuncinya satu: lakukan dalam kehidupan ini apa maunya Allah. Jadi jangan melakukan dalam kehidupan ini apa maunya kita. Pasti kalau kita sudah melakukan dalam kehidupan ini apa maunya Allah, pasti kita akan meraih kesuksesan. Karena Allah akan bersama dengan kita. Kita berbisnis jangan apa maunya kita, tapi berbisnis itu harus apa maunya Allah. Berbisnis menurut Allah harus bagaimana? Nah, itu apa maunya Allah. Kita ibadah bukan apa maunya kita, tapi ibadah itu harus sesuai dengan apa maunya Allah. Kita berumah tangga bukan apa maunya kita, terserah kita. Kita dalam rumah tangga mau ngapain, tapi rumah tangga yang akan menghantarkan kepada kesuksesan adalah rumah tangga yang dibangun berdasarkan apa maunya Allah dalam rumah tangga itu. Maka ini yang harus ya kita lakukan. Maka dalam ketaatan juga ya tidak sembarang ketaatan. Sholat aja terus, tapi tidak sesuai dengan apa maunya Allah. Karena Allah mah hanya mau kita melakukan sholat itu sehari 5 kali, begitu. Saya emang nggak 5 kali, saya mah mau 6 kali masih kuat, gitu. Ya. Jadi harus ikut ya apa maunya Allah. Pada jamaah rahimakumullah. Hadis yang pertama terkait kita harus pertengahan, sedang-sedang saja dalam ketaatan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha. Nabi masuk ke rumahnya Aisyah, wa indaha imra'atun, dan di rumah Aisyah itu ada seorang perempuan. Qala, Nabi berkata, man hadhihi, siapa ini? Qalat Aisyah mengatakan, hadhihi fulanatun, dia adalah si Fulanah, seorang wanita yang tidak disebutkan namanya. Dia adalah si Fulanah, tazkuru min salatiha, dia bercerita tentang salatnya. Qala mah alaikum bima tutikun. Mah, jadi mah ini adalah kata-kata yang menunjukkan ya larangan, jangan mah, jangan begitu, kata Nabi. Alaikum bima tutikun, alaikum atas kalian bima tutikun,
apa-apa yang kalian mampu mengerjakannya. Fa wallahi la yamallullah hatta tamallu. Fa wallahi, maka sungguh demi Allah, la yamallullah, Allah tidak akan bosan, hatta tamallu, sehingga kalian merasa bosan. Ya. Jadi ini ada kata-kata mah itu kalimah nahyun wa jajrun, larangan dan ya cacian. Wa makna la yamalullah ay la yaqta'u sawabahu ankum wa jaza amalikum. Jadi Allah tidak akan bosan untuk senantiasa memberikan pahala, membalas amal kita. Sampai ya kita itu hatta tamalu, sampai kita itu merasa bosan, pada akhirnya kita meninggalkan amal itu. Sehingga payan bagi lakum antahudu matutikuna ad-dawam alaihi liyadu masawabahu lakum wa fadlahu alaikum. Maka kita harus melakukan amal itu sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa laksanakan, agar terjadi ad-dawam, agar senantiasa terus menerus amal itu bisa kita lakukan. Gak apa-apa sholat tahajud 2 rakaat tapi terus menerus. Gak apa-apa baca Al-Quran tiap hari hanya 5 ayat tapi terus menerus, tidak pernah berhenti, tiap hari senantiasa baca Al-Quran. Gak apa-apa infak 5.000 sehari, bahkan 1.000 sehari, tapi terus menerus tiap hari dia senantiasa berinfak. Nah, yang terpenting itu adalah dawamnya, terus menerusnya. Yang terpenting itu istiqomahnya. Karena kalau kita sudah dawam, sudah istiqomah dalam melakukan amal, maka Allah akan senantiasa terus menerus memberikan balasan kepada kita. Allah akan senantiasa terus menerus memberikan pahala kepada kita. Sehingga ya kita harus ya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ini seorang perempuan yang sholatnya keterlaluan. Maka kata Nabi, jangan begitu, tinggalkan, sholatlah sesuai dengan kemampuan. Mungkin ya sholat saja tapi lupa kepada kewajiban yang lain, merasa bahwa ya sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang bisa dia lakukan. Ya. Ini Nabi melarang orang yang melakukan hal seperti itu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, Anas berkata, ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Datang salah satu rahtin, datang 3 orang laki-laki ila buyuti azwajin Nabi, kepada rumah-rumah istrinya Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi, mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi. Jadi sebenarnya ibadah Nabi itu bagaimana? Mereka datang tuh ke istri-istrinya Nabi, ke rumah istri-istrinya Nabi. Karena tentunya yang tahu kebiasaan suami adalah istrinya. Yang tahu apa yang dilakukan oleh suami adalah istrinya. Begitu juga yang tahu bagaimana ibadahnya suami itu adalah istrinya. Falamma uhbiru ka'annahum taqaluha wa qalu. Ketika mereka sudah mendapatkan informasi terkait bagaimana ibadahnya Nabi, ka'annahum taqaluha wa qalu, seolah-olah mereka itu merasa amalnya masih sedikit. Wa qalu, akhirnya mereka berkata, aina nahnu minan nabi, di mana posisi kita itu dibandingkan dengan Nabi? Ternyata amal ibadah kita masih sedikit. Mereka merasa seperti itu. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi itu telah diampuni
dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, tapi ibadahnya begitu luar biasa. Maka kata para sahabat yang datang ke rumah istri Nabi itu, di mana posisi kita ini? Kita mah dosanya belum tentu diampuni, kita mah belum tentu dimaafkan oleh Allah, tapi kita tidak seperti Nabi yang sudah diampuni, sudah dimaafkan dosa-dosanya. Maka berkata salah seorang dari antara mereka, ama ana wa usalli laila abadan. Kalau begitu aku akan senantiasa sholat setiap malam, atau sholat selama waktu malam, abadan, selama-lamanya. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lainnya, wa ana asumu dahru abadan, aku akan berpuasa selama setahun selama-lamanya. Wala uftiru, dan aku tidak akan buka. Udah aku puasa aja 1 tahun kalau begitu, aku tidak akan buka. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lainnya, wa ana atajilun nisaa fala atajawwaju, adapun aku akan menjauhi perempuan, aku akan fokus beribadah, aku tidak akan nikah. Begitu. Jadi ini saking ingin apa? Ingin agar amal ibadahnya sebanding dengan ibadah Nabi. Gitu. Ini memang karakter sahabat, para jamaah rahimakumullah. Jadi sahabat itu memiliki karakter kalau dalam beramal itu tidak mau kalah. Dia ingin menjadi orang yang paling bagus amalnya, orang yang paling baik amalnya, sehingga mereka berlomba-lomba. Kalau begitu saya mau setiap malam, sepanjang malam sholat terus gitu. Kalau begitu saya mau selama 1 tahun puasa terus, tidak pernah berbuka. Kalau begitu saya tidak akan nikah, saya akan menjauhi perempuan, saya ingin ibadah terus. Faja'a Rasulullah ilaihi, kemudian datang Rasul kepada mereka yang sudah mengatakan seperti itu di antara mereka. Faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang sudah mengatakan kadza wa kadza, mau seperti ini, mau seperti ini. Amma wallahi, adapun demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Amma wallahi, adapun demi Allah, sesungguhnya aku itu la akhsyakum lillah, aku yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Wa atqakum lillah, kata Rasul, aku yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Lakinni asumu wa ubtiru, akan tetapi aku puasa dan aku juga berbuka. Wa usolli wa arqud, aku sholat dan aku juga istirahat, aku tidur. Itu kata Nabi. Wa atajawwaju an-nisa, dan aku juga nikah. Waman rogiba an sunnati falaisa minni, paman maka siapa saja rogiba an sunnati, yang dia benci, tidak suka dari kebiasaanku, falaisa minni, maka dia bukan dari bagianku, kata Nabi. Jadi hanya Nabi menyampaikan kepada para sahabat itu, jangan seperti itu. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah, aku ini orang yang bertakwa, aku juga suka puasa tapi aku suka berbuka. Jangan mau puasa sepanjang tahun tidak berbuka, begitu. Aku puasa tapi aku suka berbuka, kata Nabi. Kemudian kata Nabi, aku juga sholat dan aku juga suka tidur, begitu. Cuma mungkin tidurnya Nabi beda dengan tidurnya kita mungkin ya. Kan kalau tidurnya Nabi itu diceritakan, ya kalau tidurnya Nabi mah masih hatinya itu masih apa? Ya masih bangun, masih ingat kepada Allah. Karena itu kekhususian Nabi ya. Kalau tidur kita mah kalau sudah tidur tidak ingat apa-apa itu. Tibra tidurnya, nyenyak tidurnya ya.
Tapi insya Allah kalau sudah membangun kebiasaan ya bisa bangun sesuai dengan kebiasaan kita. Kemudian Nabi mengatakan aku juga nikah. Jadi artinya ini Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwa dalam ketaatan itu jangan keterlaluan. Begitu. Ya udahlah saya mau sholat terus. Udah saya mau di masjid terus, nggak pulang-pulang ke rumah di masjid terus, sholat sunat terus, gitu. Tidak melakukan apapun. Jadi memang ya semuanya itu ada apa? Ada porsinya, ada bagiannya, ada tempatnya. Maka lakukanlah amal itu ya sesuai dengan porsi yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Lakukan amal itu sesuai dengan tempat yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Kalau di masjid amal apa yang harus kita lakukan, lihat Nabi. Kalau di luar masjid amal apa yang harus kita lakukan, lihat Nabi, contoh Nabi, begitu. Sehingga kata Nabi di akhir perkataannya mengatakan, siapa saja yang tidak suka, benci kepada kebiasaanku, kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jadi sunnah itu ya kebiasaan Nabi. Kalau di sini artinya sunnah itu kebiasaan Nabi. Kalau dalam ilmu hadis, sunnah itu adalah perkataan atau perbuatan atau ketetapan Nabi yang menjadi landasan kita untuk beramal. Kita melakukan amal itu karena kita mendengar perkataan Nabi. Kita melakukan amal itu karena kita tahu perbuatan Nabi. Kita melakukan amal itu karena kita tahu apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi kepada para sahabat. Maka ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Itu kalau kita mempelajari lebih jauh tentang ilmu hadis. Bahkan ada yang mengatakan sikap akhlak Nabi Muhammad SAW termasuk ya sunnah. Ada khalqiyah, ada khuluqiyah. Ada khalqiyah itu ada bentuk fisiknya Nabi, ada khuluqiyah bentuk akhlak-akhlaknya Nabi, karakter Nabi seperti apa. Nah, kalau sunnah di sini adalah kebiasaan Nabi. Jadi yang benci terhadap kebiasaan Nabi, maka kata Nabi dia bukan dari golongan umatku. Jadi para jamaah rahimakumullah, ya, memang ya kita dalam beramal itu kita harus ya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita tidak mungkin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengikuti. Jadi mengikuti siapa? Berarti mengikuti ya kebiasaan para ulama ar-rabbaniyin. Para ulama ar-rabbaniyin itu dalam Al-Quran siapa? Ulama-ulama yang memang betul-betul takut kepada Allah. Ulama-ulama yang tidak menjual ilmunya, tapi ulama-ulama yang betul-betul takut kepada Allah, ulama-ulama yang betul-betul dia itu ikhlas lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ta'adzarat ma'rifatu dzalika minar rijal jaja istikshafuhu minan nisa. Jadi memang kita itu agar tahu bagaimana Nabi itu melakukan segala sesuatu, maka kita harus ya belajar. Atau kita harus mengikuti siapa? Mengikuti ulama, orang-orang yang berilmu, yang tahu kebiasaan Nabi. Kalau laki-laki dari kalangan ya laki-laki lagi. Tapi kalau sulit gak ada laki-laki yang tidak bisa, ada juga perempuan tuh yang pintar. Makanya boleh kita belajar kepada perempuan. Ada guru Imam Syafi'i itu salah satunya perempuan, namanya Sayyidah Nafisah. Kalau kita ke Mesir, nah ada makamnya Sayyidah Nafisah, itu guru perempuan. Guru perempuan salah satu muridnya Imam Syafi'i. Dulu
Aisyah juga suka ya mengajar di kalangan laki-laki. Karena ya kalau tidak ada ya nggak boleh dalam rangka kita belajar. Tapi bagusnya ya laki-laki yang mengajar itu. Jadi kita harus siap pertengahan. Khirsu ashabin Nabi alal ijdiyat minal ibadah. Ya tadi sebagaimana disampaikan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu sangat semangat untuk menambah amal, ya, menambah amal. Sehingga itulah karakter mereka. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwa asal dalam ibadah itu ya tidak bisa melakukan sesuai dengan kemauan kita. Karena al-aslu fil ibadah itu at-tauqif. Jadi asal dalam ibadah itu tauqif. Tauqif itu tauqifi. Tauqif itu apa? Menunggu adanya dalil. Jadi kalau dalam ibadah mah kita jangan orang lain sholat kita sholat. Kita harus tahu mereka sholat itu dalilnya apa. Ya harus sampai kepada derajat itu. Walaupun memang boleh kita ikut-ikutan orang lain, itu namanya orang yang awam. Tapi bagusnya ketika kita ikut orang lain kita tahu, dia melakukan sholat itu ternyata dia mah berdalil atau mengikuti kebiasaan Nabi yang ini. Begitu. Bagusnya begitu. Ya. Kenapa dia sholatnya seperti itu? Nah kita harus kalau mau mengikuti harus tahu ya dalilnya minimalnya ya. Karena asal dalam ibadah tadi tergantung adanya dalil. Jadi kita gak bisa walaupun sholat itu amal yang baik, walaupun puasa itu amal baik, gak bisa kita puasa tapi tanpa ada petunjuk dalil ya. Sholat ba'da subuh, wah dia rajin sekali. Sholat ba'da subuh tidak hanya 2 rakaat, sholatnya juga 4 rakaat. Karena dia mau apa? Saya mau taat terus Ustaz. Saya mah gak mau waktu ini kosong dari sholat. Dia sholat terus. Tapi walaupun itu baik, itu adalah perbuatan salah. Karena itu tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi asalnya tauqif. Jadi tauqif itu harus menunggu dulu ketetapan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Baru kalau ada petunjuk kita laksanakan. Itu dalam ibadah. Jadi gak bisa kita membuat-buat. Makanya adanya bid'ah itu dalam ibadah. Ya, memang dalam ibadah mah harus ada petunjuknya. Maka terkait dengan sholat kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi kalau kita mau sholat maka harus mengikuti bagaimana sholatnya Nabi. Begitu. Ya. Maka memang penting kita belajar tentang tata cara ibadah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau di dalam kitab-kitab hadis kita bisa misalnya kalau terkait dengan ibadah mempelajari hadis-hadis Imam Abu Dawud. Kalau Imam Abu Dawud itu hadis-hadisnya fokus kepada ibadah. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim yang kita kenal dengan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu memang ya secara umum. Jadi semua tuntunan baik ibadah, baik muamalah, apapun tuntunan dari Nabi ada di dalam kitab itu. Tapi kalau kita mau khusus belajar tentang bagaimana ibadahnya Nabi, bisa yang membuka hadis-hadis yang ada di dalam kitabnya Imam Abu Dawud atau musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang paling mudah itu ya kita bisa belajar kitab Bulughul Maram, kitab-kitab hadis tentang ibadah ya, kitab-kitab hadis tentang ibadah. Nah, kita bisa membuka itu para jamaah rahimakumullah. Masih ada waktu.
Selanjutnya hadis yang ketiga. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa wabsiru wasta'inu bil gudwati war rauhati wa syai'in minad duljah, rawahul Bukhari. Jadi Nabi sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah mengatakan, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu yusrun, mudah. Wala yusyadadin ahadun illa ghalabah, tidaklah yusyadadin, yusyadad itu memberatkan terhadap agama, ahadun seorang pun di antara kalian, illa ghalabah, kecuali agama itu akan menjadi berat baginya. Fasaddidu wa qaribu, fasaddidu maka sadidu itu iltajamu as-sadad wa huwa at-tawassut bil amal min ghairi ifrat wala tafrid. Sadidu fasaddidu as-sadad, fasaddidu maka lakukanlah amal itu secara pertengahan, wa qaribu dan lakukanlah amal itu sesuai dengan kemampuanmu sampai kepada batasan yang sempurna. Wabsiru wasta'inu, wabsiru wasta'inu, dan berikanlah kabar gembira, wasta'inu, dan mintalah pertolongan kalian, bil gudwati wa rauhah wa syai'in minad duljah, dan mintalah pertolongan bil qudwati wa rauhah, mintalah pertolongan di pagi hari dan di akhir siang, wasai'in minad duljah, wasai'in minad duljah, dan lakukanlah sesuatu minad duljah. Duljah itu adalah al-qasdu tablugu, minad duljah al-qasda tablugu. Ya, lakukanlah sesuatu sesuai dengan apa tujuan yang ingin dicapai itu. Jadi hadis ini memberikan panduan kepada kita bahwa Islam itu adalah dinun yusrun, jadi agama yang mudah. Jadi Islam itu bukan agama yang sulit. Tadi di awal bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menyulitkan, bukan untuk memberi kesulitan. Jadi Islam ini agama yang mudah, sehingga apa yang ada di dalam Islam, apa yang harus dilakukan dalam Islam itu adalah yang mudah. Orang akan merasa berat melakukan ajaran-ajaran Islam karena dia memberatkan dirinya. Akhirnya dia merasa bahwa ajaran Islam itu berat, padahal sebetulnya ajaran Islam itu mudah. Dan Islam itu waraful haraj, Islam itu akan mampu mengangkat berbagai kesulitan. Jadi kalau sekarang kita lihat para jamaah rahimakumullah, kan kehidupan ini ya semakin kacau ya. Sekarang itu di dunia pendidikan, orang yang sudah memiliki gelar intelektual tinggi melakukan apa? Melakukan ya kebodohan. Ada dokter yang ternyata melakukan tindakan-tindakan yang ya tidak senonoh kepada pasiennya. Ada profesor ternyata melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada mahasiswa-mahasiswanya. Begitu.
Jadi memang ini kenapa dunia itu semakin kacau, dunia itu semakin hancur, semakin jauh dari keberkahan. Memang kata Nabi akan nanti itu segala sesuatu itu, kehidupan itu akan menjadi berat bagimu. Harga-harga itu kata Nabi akan menjadi berat bagimu. Harga-harga mahal, kehidupan sulit. Kenapa seperti itu? Karena kata Nabi, karena kalian itu meninggalkan ajaran Islam. Padahal Islam itu tadi akan memberikan kemudahan. Islam itu akan mengangkat kesulitan. Jadi ya salah satunya memang kehidupan Islam itu tidak tampak nyata. Ada gubernur Jawa Barat yang begitu viral. Ya memang kewajiban pemerintah mah begitu. Kalau ada rakyat kesusahan memang harusnya hadir di tengah-tengah rakyat. Tapi sekarang karena tidak ngerti Islam, kalau mau dapat bantuan di Jawa Barat maka harus divasektomi. Jadi orang miskin mah jangan ingin punya anak. Sudah tahu miskin tapi ingin anak banyak gitu. Ini yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan petua orang tua kita dulu. Kata orang tua kita dulu mah kalau ingin banyak ya sebanyak anak. Jadi harus divasektomi itu. Divasektomi itu kalau dalam kami dikebiri. Dikebiri. Kalau perempuan namanya tubektomi gitu. Ya, apakah itu memang jadi kebijakan yang benar atau tidak ya? Jadi kalau jadi kebijakan yang benar itu ya bertentangan dengan Islam. Kata Nabi itu ketika ada sahabat yang mengatakan kepada Nabi, "Ya Nabi, bolehkah aku ini dikebiri, divasektomi?" Kata Nabi, sesungguhnya kebirinya umatku itu adalah as-shaum, puasa. Begitu. Jadi kalau kita ingin menekan nafsu syahwat kita, maka puasalah. Bukan harus dipotong. Atau memang katanya kata dokter itu, vasektomi itu ya ada di apa tuh? Kayak kalau saluran air itu ditutup, nanti bisa dibuka, ada yang permanen, ada yang tidak permanen gitu, katanya. Ketika saya kemarin berbicara dengan seorang lulusan kedokteran itu, oh begitu ya. Jadi memang Ustaz ada yang tidak permanen, nanti bisa dibuka gitu katanya. Tapi ya itu tidak diperbolehkan. Maka ya kenapa kesulitan-kesulitan itu datang? Ya kesulitan-kesulitan karena kita ya jauh dari Islam, meninggalkan ajaran-ajaran Islam gitu. Kalau di Banten mah masih ramai tentang apa? Tentang PIK 2. Ya. PIK 2 ini luar biasa pendukung-pendukungnya. Jadi PIK 2-nya belum jadi, tapi bantuan-bantuan untuk menutup suara orang Banten itu sudah ada ya. Jadi kalau bapak main ke PIK 2 itu emang begitu luar biasa. Coba aja jalan-jalan tuh ke PIK 2 atau ke PIK 1 itu, yang perluasan dari PIK 1 ya. Jadi emang orang Cina ini ya ingin menguasai ya Indonesia gitu. Jadi memang ini kita ini kalau terus-terusan jauh dari Islam akan bahaya. Sekarang itu preman sudah berani melawan jenderal gitu. Jadi sekarang di Indonesia memang ya Allah Rabbi ya. Maka ini memang kewajiban kita untuk saling mengingatkan satu dengan lain agar ya kembali lagi kepada bagaimana tuntunan Nabi dalam kita beraktivitas mengatur kehidupan kita ini. Jadi Islam itu ya agama mudah. Islam itu akan mengangkat kesulitan. Wa hadza min khasaisi ummatil islamiyah al-marhumah. Jadi ini salah satu keistimewaan umat Islam yang
mendapatkan kemuliaan. Jadi Allah telah meletakkan kullal aglal wal asar allati kanat alal umam al-madiyah wa ba'atsa Muhammad. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu memang untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan, untuk memberikan kemudahan sebagaimana kesulitan dan masalah-masalah itu terjadi pada umat-umat sebelumnya, sehingga Islam ini dikatakan sebagai khairul adyan, sebaik-baiknya agama. Inna dina indallahil Islam. Jadi maka kita ya harus melakukan, jangan memberat-beratkan ajaran Islam sehingga kita menjadi kesulitan, karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang mudah. Segala ajarannya pasti bisa kita lakukan. Sehingga ini yang harus terus menjadi dorongan kita, agar kita senantiasa beramal itu sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam ajaran Islam, tuntunan yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau sudah seperti itu, insya Allah ibadah kita adalah ibadah yang akan menghantarkan kepada kemuliaan, ibadah yang akan menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ujungnya ibadah kita akan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin para jamaah rahimakumullah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih membahas hadis-hadis tentang kita pertengahan dalam melakukan ketaatan atau sedang-sedang saja dalam melakukan ketaatan. Itu yang bisa disampaikan sebelum diakhiri. Kalau ada yang ingin disampaikan, maka dipersilahkan. Oh iya, mengapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad. Terkait dengan tadi yang disampaikan agar kami tidak salah persepsi atau mendapat batasan yang terlalu bisa dan juga tidak tegas terkait dengan bahwa ibadah itu sangat bukan sedang-sedang saja atau setengah saja. Di sisi lain ada anjuran atau statement ibadah kita seolah tidak sesuai. Nah, yang masuk kategori setengah-setengah atau sedang-sedang saja itu operasionalnya atau sederhananya seperti apa? Misalnya katakanlah sholat sunat tarawih misalnya yang baik itu katakanlah 12 rakaat sehari, atau kalau sholat resepsi kan cukup sehari saja. Yang kedua terkait dengan sunnah Rasul, sebagaimana tadi dianjurkan bahwa ya kalau memungkinkan, kalau mampu kita mengikuti kegiatan atau pengalaman apa yang harus dilakukan. Nah, untuk mempertegas terkait dengan persepsi, apakah juga seperti dijelaskan atau seperti apa penjelasannya terkait dengan mengalami Rasul yang demikian adalah cukup banyak. Itu juga masuk itu terkait dengan tadi, kalau misalnya tidak suka atau tidak mengikuti, maka bukan berlaku. Nah, kami ini kan jangan pakai ini buat saya kelihatannya Pak dan apa, tapi terserah. Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang terkategori sedang-sedang saja, bukan pertengahan, sedang-sedang saja. Ya, sedang-sedang saja itu ya tidak sedikit, tidak banyak gitu kalau dalam bilangan, atau tidak keterlaluan. Jadi yang pertama, kalau memang di sana itu sudah ada ketentuan, maka sedang-sedang saja itu melakukan segala sesuatu
perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan ketentuan itu. Begitu. Jadi kalau sholat fardu itu hanya ada 5 waktu, nah maka kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu sedang. Jangan sampai kita ingin nambah sholat lagi, nah itu baru tidak sedang. Itu yang pertama. Ya, sholat subuh itu 2 rakaat. Nah memang ya itulah ketaatan yang sedang-sedang, yang sedang itu, yang sedang-sedang saja tadi itu ya. Tapi kalau kita melakukan sholat subuh 4 rakaat, 6 rakaat, enggak apa saya mau sholat subuhnya 4 rakaat, berarti dia ya keterlaluan, berlebihan dalam melakukan ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sana ada pilihan, misalnya pilihan jumlah, maka yang sedang itu adalah yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu. Misalnya sholat duha. Sholat duha itu minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 8 rakaat dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain maksimalnya 12 rakaat. Jadi memang yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi itu, kalau kan sholat duha mah paling banyak 12 rakaat. Kita hanya sholat duha 12 rakaat, besoknya tidak melakukan lagi. Ternyata sholat duha itu capek gitu. Sholat duha itu capek. Maka sedang-sedang kalau ada ukuran jumlahnya itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Oh, saya mah ternyata ya 4 rakaat juga, alhamdulillah 4 rakaat aja terus. Nah nanti kalau sudah biasa, saya mau coba nambah menjadi 2 rakaat, 6 rakaat begitu. Seperti sholat tahajud gitu. Atau misalnya puasa sunnah. Sedang-sedang itu ya kalau kita mampunya puasa Senin Kamis, jangan memaksakan dulu puasa Daud, biasakan dulu Senin Kamis. Kita gak mampu Senin Kamis, mampunya puasanya ya paling dalam 1 bulan 3 hari, ya udah puasa Ayyamul Bid begitu, puasa Ayyamul Bid dulu terus begitu tuh. Jadi insya Allah itu juga akan menjadi baik, karena tadi sebaik-baiknya amal itu bukan kuantitasnya, tapi sebaik-baiknya amal itu kualitasnya. Apa amal yang berkualitas itu? Adalah amal khairul umur, kata Nabi, adwamuha. Sebaik-baiknya perkara itu adwamuha, yang terus menerusnya, yang dawamnya. Sebagaimana tadi disampaikan, ya gak apa-apa, saya mah 2 ayat saja Ustaz tiap hari, ya gak apa-apa, lakukan itu 2 ayat, asal terus menerus. Daripada baca sehari 5 juz, setelah itu gak baca-baca lagi ya. Karena yang kita inginkan itu tadi, agar Allah terus memberikan pahala kepada kita, agar Allah terus memberikan kebaikan kepada kita ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang istri Nabi ya. Maksudnya kita harus mengikuti ya. Kan Nabi kita kan harus mengikuti Nabi ya. Kan istri Nabi itu banyak begitu maksudnya Pak. Iya. Apakah kita istri harus banyak? Bagaimana Pak Haji Wawan? Harus banyak. Jadi dalam mengikuti Nabi itu, jadi ada yang disebut perbuatan itu adalah perbuatan jibiliyah Nabi. Jibiliyah itu apa? Kapasitasnya Nabi seperti ya manusia biasa seperti kita. Nabi makan, kan kita juga makan. Nabi tidur, kita juga tidur. Nah ada Nabi itu ketika melakukan perbuatan atau menyampaikan sesuatu, karena Nabi ingin menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh umatnya begitu. Ada memang yang khususiyah Nabi, kekhususan Nabi itu memang berlaku khusus kepada Nabi. Mana yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti adalah kebiasaan-kebiasaan ketika Nabi kapasitasnya sebagai manusia. Ada kebiasaan Nabi, perkataan perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan. Kalau Nabi ketika
menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu itu sebagai penjelasan, sebagai bayan penjelasan, maka ini mengikutinya itu wajib. Kita harus mengikuti. Misalnya Nabi lagi menjelaskan tata cara makan yang benar itu begini, berarti makan itu caranya harus begitu. Nabi sedang menjelaskan tentang tata cara sholat witir, berarti sholat witir itu harus begitu, nggak boleh keluar dari apa yang dijelaskan oleh Nabi, maka mengikutinya wajib. Tapi kalau Nabi melakukan kebiasaan sebagai manusia, maka mengikutinya itu sunnah. Nabi makan, makan Nabi mah seperti itu. Maka kalau kita mengikuti Nabi, kita akan mendapatkan pahala sunnah, akan mengikuti pahala afdholiyah, dan memang utamanya harus seperti itu, ya. Jadi kalau kita ya gak mampu mengikuti Nabi, maka ya sesuai dengan kapasitas dulu kita, sesuai dengan kemampuan kita, ya nanti sedikit demi sedikit terus kita tingkatkan kapasitas kita. Kan kita tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh Nabi itu. Kita tidak tahu apa saja perbuatan Nabi itu dari A sampai Z. Nah, maka itulah pentingnya kita ada di majelis ilmu, pentingnya kita mengkaji. Nah, nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, nanti di bab-bab selanjutnya itu akan membahas terkait dengan bagaimana adab, etika, bagaimana sholat witir itu, bagaimana, nanti ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka kata Imam Al-Ghazali, kitab Riyadhus Shalihin ini cukuplah untuk panduan kita. Kalau sekarang kita lagi membangun dasar-dasar kita dalam beribadah, maka kita bagaimana dalam beribadah harus ikhlas sebelumnya gitu. Kita harus membangun kesabaran, kita harus membangun ketakwaan. Sekarang kita dalam beramal itu dasarnya ya beramal terus seperti ini. Gitu. Itu mungkin Pak. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada pada jamaah? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan ini menjadi penyegaran wawasan bagi kita, menjadi panduan kita dalam melakukan amal ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi lakukanlah sesuai dengan apa yang dicontohkan, dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad kepada kita. Insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan. Baik, kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, di antara keluarga kita ada yang sedang sakit, di antara jamaah kita ada yang sedang sakit, di antara tetangga kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita ada yang mendapatkan kesulitan, kesusahan, kebingungan, musibah, Allah angkat sulit, susah, bingung, musibahnya ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita ada yang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, Allah segera wujudkan hajat, cita-cita, keinginannya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikannya sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, dikumpulkan kembali bersama orang-orang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Qulu qali hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.